Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah itu, Heian kemudian menceritakan tentang beberapa informasi yang dia dapat tentang suku es kepada Lin Tian. Dulu di dunia dewa, dalam suku es muncullah wanita muda dan jenius di suku es. Wanita itu saat berumur 20 tahun, dia sudah mencapai alam kaisar. Dan dalam waktu 100 tahun, dia telah mencapai alam dewa tingkat tinggi. Yang mana, hal tersebut tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun di dunia dewa, maupun alam langit. Bahkan Heian dan anak dewa lainnya, mereka butuh waktu ratusan tahun untuk bisa mencapai alam dewa tingkat tinggi, dan mencapai tingkat kultivasinya yang sekarang. Maka dari itu, meskipun dia terlihat muda, tapi umurnya sudah melebihi dari apa yang sebenarnya. Pada waktu itu, suku es hanyalah suku yang tidak terkenal. Karena hal itulah, meskipun seorang jenius muncul di suku es, namun di dunia dewa tidak ada yang mengetahui akan hal itu. Mereka hanya berpikir, kalau suku es adalah suku yang lemah dan tidak memiliki keberanian. Setelah ratusan tahun kemudian, wanita itu naik ke tahap alam dewa langit, dan itu membuat heboh seluruh dunia dewa dengan bencana petir kesengsaraan yang dia buat. Di waktu dia naik ke alam dewa langit, awan hitam gelap mengisi seluruh dunia dewa. Akan tetapi, itu bukanlah petir yang datang seperti yang difikirkan orang-orang. Namun itu adalah tetesan salju yang membuat suhu di seluruh dunia dewa menjadi dingin, dan ada beberapa tempat yang terdekat dari suku es membeku karena perubahan alam yang ekstrim itu. Dari yang awalnya pikiran orang-orang adalah petir yang akan muncul, tapi saat itu yang muncul malah 9 Phoenix es, yang bulunya berwarna biru serta tubuhnya terlihat seperti es. Bahkan di alam langit itu sendiri, hal itu membuat seluruh dewa penguasa menjadi kaget dan tidak percaya. Hanya Kaisar Langit yang tahu pertanda dari 9 Phoenix itu, dan melarang semua dewa untuk turun ke dunia dewa pada hari itu. Meskipun dia terluka karena menahan serangan 9 Phoenix es tersebut, tapi wanita tersebut masih dapat bertahan dan berhasil maju ke alam dewa langit dengan sempurna. Dan bahkan, kekuatannya melebihi apa yang difikirkan orang-orang di dunia dewa. Lalu, akibat hal tersebut, semua dunia dewa tahu kalau suku es tidak lemah seperti yang mereka fikirkan. Karena pada saat itu juga, banyak ahli yang ingin membunuh wanita itu untuk mencegah kebangkitan suku es. Namun nyatanya, saat mereka berencana menyerang wanita tersebut, pemimpin dan seluruh kekuatan yang kuat dari suku es segera muncul, dan langsung menghentikan tindakan mereka. Yang membuat wajah para ahli itu semakin jelek adalah, kekuatan dari ahli suku es yang ditampilkan pada saat itu, kini telah melebihi dari kekuatan para suku yang lainnya. Bahkan untuk memperingati para suku lain agar tidak mengganggu bencana kenaikan wanita tersebut, para ahli dari suku es membunuh ahli kuat yang berniat menyerang wanita tersebut. Kekuatan para ahli yang menyerang wanita ini pada saat itu, mereka hanya berada di alam dewa langit tingkat rendah tahap awal. Tetapi kebanyakan ahli dari suku es tersebut, mereka berada di tahap alam dewa langit tingkat menengah, dan ada juga yang berada di alam dewa langit tingkat rendah juga. Tetapi itu sudah jelas, mereka juga menjadi lebih kuat setelah menggunakan perubahan elemen es. Bahkan leluhur suku es dan kepala keluarga suku es pada saat itu, mereka sama-sama berada di alam dewa langit tingkat tinggi. Itulah yang membuat jantung seluruh ahli dunia dewa terkejut, karena mereka tahu sekarang bukan suku es yang lemah, tapi mereka hanya tidak ingin pamer akan kekuatan mereka kepada dunia dewa. Jika para ahli itu tidak berniat menyerang wanita tersebut, maka dunia dewa pasti masih berpikir kalau suku es yang terlemah pada saat itu. Setelah ratusan tahun berlalu,
wanita tersebut berhasil juga naik ke alam yang lebih tinggi lagi, dan dia pun pergi menuju ke alam langit. Mereka pergi bersama dengan beberapa ahli suku es di alam dewa tingkat tinggi, dan beberapa ahli di tahap alam dewa tingkat menengah. Dan yang tersisa di suku es pada saat itu, hanyalah beberapa leluhur yang berada di alam dewa tingkat rendah untuk menjaga suku es. Setelah naik dan memiliki pijakan di sana, ternyata ada yang cemburu dengan kecantikan wanita tersebut. Karena wanita tersebut dijuluki sebagai Dewi Es, dan juga sebagai Dewi tercantik di alam langit. Bahkan bisa dibilang, kecantikannya saat itu bisa menyaingi kecantikan Dewi Bunga, dan orang yang cemburu terhadap Dewi Es pada saat itu adalah Dewi Phoenix Kegelapan. Akibatnya, kedua wanita tersebut saling bertarung untuk memutuskan siapa yang tercantik, dan juga Dewi terkuat di alam langit. Tentu saja, kecemburuan Dewi Phoenix Kegelapan tersebut bukan tanpa alasan. Sebelum Dewi Es naik ke alam langit, dia adalah wanita yang selalu dipuji, dan juga disamakan dengan Dewi Bunga. Tetapi sejak Dewi Es naik, orang-orang telah banyak yang melupakannya, dan malah fokus memuji Dewi Es yang lebih muda dan lebih cantik darinya. Lalu pertarungan yang awalnya hanya menentukan siapa yang kuat di antara mereka, tiba-tiba saja malah berubah menjadi duel sampai mati di antara mereka. Itu dikarenakan, Dewi Phoenix Es dengan berani membunuh beberapa anggota Istana Es secara diam-diam. Yang membuat marah Dewi Es adalah, awalnya Kaisar Langit turun tangan untuk mencegah pertempuran mereka, tapi hal itu ditolak mereka secara langsung. Dewi Es pun sudah sangat murka terhadap Dewi Phoenix, karena dia sendiri tidak pernah peduli dengan pujian, maupun gelar yang diberikan oleh orang-orang di alam langit. Kaisar Langit pada akhirnya hanya bisa memperingati mereka agar berhenti, lalu karena dia yakin kalau mereka tidak berani untuk saling membunuh, Kaisar Langit pun pergi kembali ke Istana Langit. Tapi yang tidak diketahui oleh Kaisar Langit adalah, ternyata keduanya pindah tempat ke sebuah dunia mati, dan bertarung untuk saling membunuh. Akibat dari pertarungan kedua dewi itu, Dewi Phoenix Kegelapan mati di tangan Dewi Es. Namun sayangnya, akibat itu juga Dewi Es harus bereinkarnasi kembali. Karena dia telah terluka sangat parah, dan dua hanya bisa bereinkarnasi pada saat itu. Kematian dari Dewi Phoenix Kegelapan, itu dapat dirasakan oleh Kaisar Langit pada saat itu. Karena alam langit bergetar hebat, dan menjadi sangat kacau. Tangisan burung Phoenix Kegelapan mengisi alam langit selama seminggu, sebelum tangisan itu menghilang. Bahkan setelah itu, badai es juga mulai turun, dan itu membuat alam langit menjadi penuh dengan salju dan suhu yang dingin. Kaisar Langit pun merasa menyesal pada saat itu, karena dia telah kehilangan dua dewi penguasa gara-gara kecerobohan mereka. Sejak saat itu, Istana Es masih dijaga oleh para ahli yang setia kepada Dewi Es. Hal itu juga telah menjadi rahasia alam langit pada saat itu, yang bahkan dunia dewa pun tidak tahu akan kematian dua dewi tersebut. Siapakah nama Dewi Es itu sebelumnya? Tanya Lin Tian kepada Hei An. Namanya adalah Mu Huan Huan, jawab Hei An. Hal tersebut membuat Lin Tian kaget. Nama ibunya juga, itu adalah Ying Huan Huan. Dan nama Dewi Es sebelumnya, itu adalah Mu Huan Huan. Bukankah itu kebetulan? Pikir Lin Tian. Jangan kaget begitu Kaisar, sebenarnya, setahu aku ibu Kaisar adalah reinkarnasi dari Dewi Es itu sendiri. Tetapi karena beberapa hal, nama keluarganya pun telah berubah, ucap Hei An dengan tenang. Mendengar hal itu, Lin Tian hampir terkejut dan tidak percaya. Pantas saja elemen es-nya lebih kuat dari elemen yang lainnya. Karena ternyata, itu berasal dari ibunya sendiri. Pada awalnya dia berpikir hal itu terjadi, karena ayahnya juga memiliki elemen es, dan ibunya sendiri berasal dari suku es. Karena itulah, dia tidak bisa mengendalikan elemen es-nya dengan baik.
Hingga akhirnya, dia tahu alasan sebenarnya untuk hal tersebut. Memang setahu dia, suku Es memiliki nama keluarga Mu. Tapi yang anehnya adalah, hanya ibunya sendiri yang diberi nama Ying. Apakah alasannya? Mungkin sekarang hanya ibunya sendiri yang mengetahui kenapa namanya berubah. Tapi aku mengetahui sedikit, kenapa nama keluarga ibu tuan adalah Ying, ucap Hei An. Wah, kenapa? Coba jelaskan, tanya Lin Tian. Hei An segera menjelaskan dari apa yang dapat dia ketahui, tentang masalah dulunya seperti apa. Itu karena, hubungan Dewi Es dan Dewi Bunga sangatlah baik. Dan bahkan, mereka bagaikan saudara yang sangat dekat. Karena setiap ada waktu, maka keduanya akan bersama dan berlatih bersama. Padahal, Dewi Bunga itu dikatakan sebagai dewi yang sangat dingin dan sombong. Dan bahkan, dia dijuluki sebagai dewi yang tak tersentuh pada saat itu. Hanya Dewi Es lah yang bisa mendekatinya, dan mereka terlihat seperti saudara jika ada yang melihat mereka berjalan bersama. Bahkan banyak dewa yang tergoda, di saat kedua dewi itu keluar bersama-sama. Alasan itu jugalah yang membuat Dewi Kegelapan cemburu kepada Dewi Es. Lalu hal yang dia tahu juga, itu adalah Dewi Bunga yang marah dan memporak-porandakan Istana Phoenix Kegelapan. Saat itu dia juga tahu, kalau Dewi Es juga terpaksa bereinkarnasi akibat ulah dari Dewi Phoenix Kegelapan. Dan saat kelahiran Dewi Es, Dewi Bunga menurunkan sebuah pesan kepada suku Es, agar nama keluarga Ibu Lin Tian diubah menjadi Ying. Kenapa begitu? Itu agar mengingatkan tentang rasa persaudaraan mereka dulu. Jadi, hal itulah yang membuat ibunya Lin Tian memiliki nama keluarga Ying seperti sekarang. Lin Tian yang mendengar hal itu cukup terkejut, tapi hal yang lebih membuat dia terkejut adalah, bagaimana mungkin kucing putih sialan itu bisa mendapatkan Dewi Bunga, yang dijuluki sebagai dewi yang tak tersentuh di alam langit. Mungkin aku akan bertanya kepada ibu setelah aku kembali atau bertemu nanti, ucap Lin Tian. Hei An juga mengangguk, karena bagaimanapun juga, hanya itu saja dia ketahui tentang Dewi Es. Hei An sendiri adalah orang yang sangat suka dengan sejarah, mungkin itu karena hubungan dekat ayahnya dengan Kaisar Langit, jadi dia dapat membaca banyak buku di Istana Langit yang dibawa pulang oleh ayahnya. Hal itulah yang membuat wawasannya menjadi lebih luas, jika dibandingkan daripada dewa-dewi yang ada di alam langit. Karena hal itu juga, Lin Tian sangat ingin menjadikan dia sebagai salah satu jenderalnya juga. Dan masih ada lagi, dia adalah Mu Xuanyin yang memiliki tubuh aneh. Jadi, dia harus mempunyai waktu untuk bertanya kepada ibunya, tentang dua masalah ini dengan serius. Hei An, sekarang kita akan mengikuti rencanamu. Aku ingin kamu yang mengatur semuanya, apakah kamu bisa? Tanya Lin Tian. Siap, aku akan mencoba yang terbaik untuk melaksanakan perintah Kaisar, balas Hei An membungkuk 90 derajat ke arah Lin Tian. Tidak, jangan panggil aku Kaisar. Kamu harus ingat ini. Mulai sekarang, panggil aku Saudara Lin saja. Kecuali dengan Bai Ying, ucap Lin Tian yang mulutnya sedikit miring. Baiklah Saudara Lin, ucap Hei An. Karena dia tahu, kalau Kaisar Langit yang sekarang tidak suka dengan rasa hormat yang berlebihan, maupun gila pujian dari pengikutnya. Tetapi dalam hati Hei An dia yakin, dengan mengikuti Lin Tian, dia dapat membuat ayahnya bangga, dan juga mengubah alam langit yang kacau menjadi alam langit yang bahkan, mungkin akan menjadi lebih baik dari zaman Kaisar Langit sebelumnya. Tapi Saudara Lin, kenapa Bai Ying tidak boleh memanggilmu saudara? Tanya Hei An. Wah, itu sangat rumit. Bukannya kamu sudah tahu siapa ayah Bai Ying bukan? Mana mungkin kamu sebagai pecinta dari sejarah tidak tahu akan hal itu, ucap Lin Tian kepada Hei An. Tentu saja Hei An tahu ayah dari Bai Ying.
Meskipun di alam langit tidak tahu siapa yang menghamili Dewi Bunga saat itu, tapi dari hasil penyelidikannya, dia tahu kalau ayah Bai Ying adalah Kaisar Harimau. Kaisar Harimau yang telah membuat para dewa merasakan sakit saat berhadapan dengannya, bahkan Kaisar Langit pun tidak mendapatkan kemenangan mutlak, jika mereka berdua bertarung dengan Kaisar Harimau pada saat itu. Karena itulah dia pernah mengatakan kepada ayahnya, tapi ayahnya telah melarangnya untuk membongkar rahasia tersebut ke seluruh alam langit. Aku tahu saudara Lin, tapi kenapa Bai Ying tidak boleh memanggilmu saudara? Tanya Hei An lagi. Apakah kamu masih ingat, kucing putih polos di kepalaku sebelumnya? Tanya Lin Tian balik. Hei An mengangguk, tentu saja dia tahu. Sewaktu Lin Tian muncul, itu ada kucing putih di kepala Lin Tian. Tetapi apa hubungannya, dia pun mulai sedikit berpikir. Tetapi tiba-tiba saja wajahnya berubah, dan memandang Lin Tian dengan, "Hahaha, kamu baru sadar ya? Dia adalah Kaisar Harimau yang seperti kamu pikirkan, tapi sekarang dia adalah saudaraku. Sekarang katakan padaku, Bai Ying harus memanggilku apa?" Tanya Lin Tian yang mengetahui, kalau Hei An sudah tahu siapa Bai kecil. Itu, wajah Hei An agak bingung dengan hal tersebut. Mungkin dalam dunia kultivator, setua apapun kamu, dan semuda apapun kamu, jika kekuatan yang lebih muda jauh lebih kuat dari yang tua, bahkan mereka bisa saling memanggil saudara. Ataupun dengan yang muda, itu bisa memanggilnya sebagai adik, jika saja yang tua lebih lemah dari yang muda. Sudahlah, mari ikut aku sekarang. Aku harus memperkenalkan kamu kepada yang lain, itu agar tidak ada yang salah paham dengan dirimu, ucap Lin Tian kepada Hei An. Hei An mengangguk setuju, karena masalah yang dia perbuat sebelumnya, mungkin itu ada yang akan menolaknya jika tidak bersama Lin Tian. Jadi, keduanya pun pergi menuju tempat para anggota Sekte Langit, serta para tetua saat ini berada. Mereka masih melakukan persiapan, atas perintah yang diturunkan Lin Tian kepada mereka. Dalam perjalanan mereka, Lin Tian masih tetap meminta beberapa saran kepada Hei An, itu tentang masalah pembentukan Sekte Langit yang baru. Tentu saja Hei An dengan senang hati memberi tanggapan, dan rencana yang bagus kepada Lin Tian. Setelah dia tahu, ternyata Lin Tian akan membawa keluarganya dari dunia biru untuk memimpin Sekte Langit di dunia dewa ini. Dalam rencananya, Hei An membuat beberapa puncak di Sekte Langit yang baru bagi murid dalamnya. Dan kemudian di setiap puncaknya, itu terbagi atas 4 puncak yang dikhususkan dalam Sekte Langit nanti. Di antaranya adalah puncak salju, puncak alkemis, puncak pemurnian, dan puncak formasi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.